Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media kampung, kembali lagi bersama kita dengan program baru yaitu Lintas Kampung. Kali ini kita berada di Desa Lemah Bang Dewo, Rogo Jampi. Kita akan melakukan perjalanan nanti dari desa ke desa. Kali ini kita akan tanyakan apa saja yang ada di Desa Lemah Bang Dewo. Mari kita temui kepala desanya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades. Wah, selamat pagi. Apa Mas kabar? Agung. Oh iya. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya ini ngomong Pak Agung mau ada kepentingan apa? Iya, saya kesini pengen tahu profil tentang Desa Lemah Bang Dewo, sedikit tentang Desa Lemah Bang Dewo, Pak Kades. Okay. Dimohon informasinya supaya kita nanti dari apa yang ada di Desa Lemah Bang Dewo ini bisa diketahui publik. Oh ya, gitu. makasih atas perhatian Mas Agung pada Desa Lemah Bang Dewo, yang mana mungkin kita ingin untuk memperjelaskan kepada seluruh masyarakat Lemah Bang Dewo pada semuanya untuk di Kecamatan Rogo Jampi. Monggo ke ruang saya untuk di kantor aja di sana, biar enak. Oke, silakan. Selamat datang. Nggih, Pak Kades, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Desa gimana? aman? Alhamdulillah aman. Nggih. Tidak ada suatu permasalahan untuk Desa Lemah Bang Dewo. Nggih, Pak Kades, sedikit aja. Nggih. Profil tentang Desa Lemah Bang Dewo. Oh, jumlah nggih. penduduk, luasan wilayah, dan kira-kira ada potensi apa di dalam Desa Lemah Bang Oh, Dewo? nggih. Untuk jumlah wilayah atau jumlah penduduk Desa Lemah Bang Dewo ini keseluruhannya 3.145 jiwa. Untuk luas 287,581 hektare. Untuk pertanian, ini tanah pertaniannya 145,68 hektare. Memang kalau kita hitung-hitung Desa Lemah Bang Dewo ini wilayahnya sangat kecil sekali. Ukuran dari panjang juga kurang lebih cuma 1,5 kilo. Ini jadi kalau kita ambil dari jalan raya sampai batas sebelah selatan, batas sebelah utara, ini tidak ada 1,5 kilo justru. Kurang lebih ya jaraknya 1 kilo. Ini kalau kita ambil batas-batas di sana. Baik, terus gini Pak Kades, dari desa yang luasan wilayahnya lumayan cukup kecil, ada nggak potensi yang bisa digali di dalam Desa Lemah Bang Dewo ini? Ya Alhamdulillah Mas, walaupun wilayah Lemah Bang Dewo ini kalau kita ukur, kalau kita bandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kecamatan Rogo Jampi kan 10 desa. Jadi desa terkecil termasuk. Tapi alhamdulillah dari kapasitas tentang keberadaan atau apa yang ada di Desa Lemah Bang Dewo ini terutama adalah UKM. Jadi UKM yang ada di Desa Lemah Bang Dewo ini alhamdulillah ini bukan hanya terkenal di Indonesia, namun ini sudah sampai ke luar negeri. Ini suatu contoh, di sini ada UKM jajanan kering, Mas. Memang ini pusatnya di Desa Lemah Bang Dewo. Jadi kue-kue kering kayak gitu tuh ya Pak? Jadi awalnya memang di Desa Lemah Bang Dewo itu produksi awal dari nenek moyang kita, itu yang dikembangkan sampai sekarang itu adalah upak gulung. Nah, dari saya waktu saya masih kecil itu sudah terkenal sekali opak gulung rasa wijen, opak gulung ini dan itu. Jadi upak gulung itu adalah yang dirintis memang oleh pini sepuh kita orang Lemah Bang Dewo, sehingga ini bisa mengembang ke daerah secara luas. Jadi untuk daerah yang ada di Banyuwangi ini bahkan citakan saja ya, seperti alat yang untuk membuat wiroko ini pesannya ke Desa Lemah Bang Dewo. Nah, sahabat media kampung, opak gulung yang dalam bahasa Banyuwangi itu wiroko atau bahasa Indonesianya mungkin kue roko. Jadi kalau diusingkan menjadi wiroko. Wiroko ya. Pak Kades terus masih banyak Mas yang lain.
Sehingga perkembangan dari Wiroko ini memang orang-orang Lemabang Dewa ini banyak potensi tentang perkuean. Jadi sampai sekarang kuliner atau ya UKM di Desa Lemabang Dewa itu banyak yang sukses. Seperti suatu contoh ini yang sudah sering dihadiri dari kementerian itu juga pernah. Kami saat itu masih PJ bisa mengikuti pembinaan dari koperasi, termasuk dari gubernur itu sering, termasuk ini UKM Anissa ini, jadi milik Ibu Aar. Ini sering dikunjungi. Juga Aulia ini paling sering juga didatangi saat itu Bupati Pak Anas. Bahkan Bu Ipuk sendiri juga sering. Luar biasa. Dengan adanya jajanan Aulia ini. Jadi banyak Mas yang ada di Desa Lemabang Dewa itu UKM ini rata-rata ya sukses lah. Itu seperti pia kacang. Kalau pia kacang ini secara umum atau yang pertama mengorbitan itu memang Aulia. Ini ya alhamdulillah sangat maju sekali. Terus dari segi pertaniannya seperti apa Pak Kades? Kalau pertanian di sini memang yang monoton itu adalah padi. Karena mengapa? Di sini kalau kita buat sistem pola tanam itu kalau kita perbandingkan dengan wilayah selatan ini memang sangat jauh sekali. Karena apa? Mungkin menurut pandangan petani yang ada di daerah Rogo Jampi ini pengairannya terlalu lancar, sehingga untuk mereka kalau kita buatkan sistem polowijo atau padi, kita buat sistem seperti itu, kita kesulitan. Karena apa? Mungkin lancarnya air untuk perairan sawah, jadi mungkin merasa lebih enak di padi terus. Kalau daerah selatan kan enggak. Misalkan padi polowijo. Padahal hal ini menurut kami juga akan lebih banyak menambah penghasilan dari pertanian kalau kita buat sistem dua sistem. Jadi ada padi, ada polowijo. Ini masih kita terapkan di wilayah utara, khususnya Kecamatan Rogo Jampi. Ini masih kesulitan untuk menerapkan sistem pola tanam itu tadi Mas. Mungkin itu. Terus Pak Kades, ada lagi nggak selain kue jajanan kering, pertanian, potensi apa lagi? Ya banyak Mas. Sebetulnya potensi-potensi yang ada di sini juga ada pengusaha kulit ular, termasuk buaya. Ini juga bahkan bukan hanya se-Indonesia. Ini kirimnya justru di luar negeri. Ekspor ya Pak? Ya diekspor ini seperti di Korea, Turki, ke Amerika. Ini bahkan sering tamu-tamu dari Turki itu datang ke perusahaan kulit tersebut. Ini ada juga seperti industri persabonan, termasuk stempel. Ini saya perlu cerita dengan jenengan. Karena apa? Ini memang kebanggaan orang-orang yang ada di Desa Lemabang Dewa. Ini suatu contoh dengan adanya stempel letter. Nah, stempel letter ini adalah yang pertama mengorbitkan dengan ajang di Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah orang Kebalen Kidul. Dan kebetulan saya orang Kebalen Kidul, sahabat kampung. Jadi kebetulan Pak ini juga dari Kebalen Kidul. Ya memang dulu saya dengar cerita dari bahkan kalau menurut kami itu dari embah-embahnya Pak Agung ini alhamdulillah juga pengrajin stempel dan letter. Karena dari kemajuan sehingga letter gini, atau Pak Kades, stempel dulu itu sempat di Desa Lemabang Dewa ini melegenda sebagai desa stempel, karena hanya satu-satunya produksi stempel secara manual dikerjakan di Lemabang yang kualitasnya luar biasa bagus. Sangat luar biasa. Jadi ini adalah gagasan dari orang-orang Desa Lemabang Dewa, pada khususnya masyarakat Kebalen Kidul. Ini memang tempatnya yang sampai berkembang sampai di Bali, Sumbawa, Lombok, sampai apa itu, sampai ke daerah Bima. Ini termasuk keluarga dari Kebalen Kidul, orang Lemabang Dewa. Inilah, jadi sebetulnya banyak
potensi-potensi yang terpendam di Desa Lemah Bangdewo ini. Baik. Ya mungkin ini salah satunya di sini yang sudah berdiri lagi adalah sablon. Mungkin sablon ini nanti bisa akan kita hadiri di sana, kita minta keterangan juga bagaimana kalau sablon-sablon yang ada di Desa Lemah Bangdewo itu bisa direkrut secara bersama sehingga nggak ada merasa-rasa bersaing, sehingga sablon yang ada di Desa Lemah Bangdewo karena ada yang mengkoordinir jadi siap jalan terus, siap landing. Luar Ini tujuannya biasa. mungkin gitu Pak. Luar biasa. Ya mungkin Baik, itu ya oke. yang dapatkan. Baik sahabat media kampung, ternyata tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, potensi yang ada di Desa Lemah Bangdewo yang notabene desa yang paling kecil di Rogo Jambi menyimpan skill dan potensi yang luar biasa. Baik, saya sudah tidak sabar untuk mengunjungi UMKM yang ada di Desa Lemah Bangdewo ini. Mari kita lihat ke sana. Pak Kades, monggo. Nama saya Kurniadi Lestari. Nama saya Ibu Jamila. Jangan lupa juga ya like, komen, dan subscribe dan subscribe di Media Kampung. di Media Kampung. Terima kasih. Nah, terima kasih.